Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini, khususnya di Jember gitu ya. Kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita dalam kitab Matnul Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inayah, ma'unah, hidayah, dan juga istiqamah, sehingga kita bisa melaksanakan dan selalu dapat mengikuti kajian-kajian rutin kita ini yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 13. Shalawat ma'assalam adalah selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita aktif mengikuti kajian-kajian keagamaan, kita nantinya benar-benar diaku oleh beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Matan Abi Syuja' yang insya Allah kita akan membahas tentang fasal yang membahas tentang al-khulu' dalam kitab nikah. Dalam pembahasan yang terkait dengan ahkamun nikah itu ada yang disebut dengan khulu'. Al-khulu'u. Kadang kita menyebutnya dengan khulu' gitu ya. Jadi al-khulu'u itu kalau secara bahasa itu artinya melepas atau menanggalkan pakaian. Secara bahasa, khulu' ya, itu artinya melepas atau menanggalkan pakaian. Karena masing-masing dari suami istri adalah sebagai pakaian bagi pasangan.
Kalau kata orang Jawa itu kan garwo ya, sasi garing nyomo. Tapi di sini diibaratkan bahwa suami istri itu ibarat sebagai apa? Pakaian yang apa? Yang apa? Pakaian untuk masing-masing pasangannya. Nah, ketika mengadakan khulu, maka pakaiannya ini dilepas, gitu ya, pakaian dilepas. Itu kalau secara bahasa begitu, ketika mengatakan kholak tuki atau ya, kholak tuki aku melepaskanmu, gitu, atau sehingga ya aku khulu engkau atau aku ceraikan engkau dengan khulu, itu maksudnya. Nah, adapun secara istilah itu maknanya adalah furqatun bi'iwadin maqsudin. Furqatun bi'iwadin maqsudin. Perceraian atau perpisahan antara suami istri maksudnya bi'iwadin dengan iwad, dengan membayar tebusan, dengan membayar ganti. Maksudin yang dituju, maksudin yang tertentu. Itu begitu dalam istilah syara'nya, sebagian disebutkan dalam syarah Azzi ya. Atau ibarat 'anil furqa 'ala 'iwadin ya'khudhuhu az-zawj, bersama. Jadi ya perceraian atas apa? Yang didasarkan atas tebusan ya, uang tebusan, iwad, ganti rugi yang diambil oleh az-zawj ya, yang diambil oleh az-zawj. Makanya khulu' ini bisa dikatakan adalah perceraian yang dilakukan karena kehendak istri ya, untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan iwad, ganti rugi yang dipinta ya, oleh pemilik akad yaitu suami. Itu khulu'. Kalau dalam istilah apa namanya ya, istilah perkawinan itu, dalam hukum perkawinan itu undang-undang perkawinan bisa dikatakan bahwa ini apa ya, gugat cerai yang dilakukan ya, gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami ya. Jadi gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suami. Nah, ketika dijatuhkan, maka itu menjadi ini, jadi khulu' itu tadi. Perceraian dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan. Ini biasanya khulu' itu terjadi ketika apa namanya ada hal-hal yang apa namanya, ada hal yang ada penyebabnya. Penyebab itu kebanyakan itu karena suami, karena akhlak suami misalnya gitu ya. Misalnya suaminya ini tidak dapat memberikan nafkah. Senangannya suami hanya main-main aja, keluyuran saja misalnya. Atau suami ini hanya senang main judi misalnya ya. Suaminya tidak sholat misalnya itu. Ini kan maka sang istri boleh menggugat cerai terhadap suaminya
ya dengan kompensasi, kompensasinya ya membayar iwat, membayar tebusan, membayar ganti rugi, ya, membayar ganti rugi. Kalau memang suaminya itu meminta dengan jumlah uang yang tertentu, misalnya mintanya 20 juta misalnya. Ada juga misalnya kalau orang kaya ya miliaran mintanya, ya, misalnya begitu. Dan sang istri misalnya kemudian mengiyakan, ya, setuju dengan permintaan suami itu untuk membayar iwat tadi itu, membayar tebusan tadi itu, ganti rugi tadi itu, misalnya mintanya 5 juta misalnya. Dan istri setuju 5 juta, berarti sang istri nanti ya wajib menyerahkan 5 juta itu nanti kepada suami. Ya. Jadi itu tadi maka dikatakan di sini perceraian dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan yang dipinta oleh pemilik akad. Siapa pemilik akad itu? Suami. Yang diminta oleh suami. Kenapa istri ini meminta cerai? Karena tadi itu. Dia khawatir kalau misalnya ini diteruskan, pernikahannya diteruskan, maka dia khawatir akan jatuh dalam kemaksiatan. Kalau suaminya tidak pernah sholat, kan akhirnya istri ini menjadi misalnya durhaka kepada suami, misalnya kan jadi maksiat gitu ya. Sering cekcok nanti dalam rumah tangga, gara-gara sang suami ini nggak tahu sholat, senengannya keluyuran, senengannya minum minuman keras misalnya, senengannya judi misalnya. Nah ini maka solusi agar sang istri ini tidak jatuh dalam kemaksiatan, kalau terus-menerus bersama sang suami, ya, maka dia boleh mengajukan khulu', ya, mengajukan khulu' atau mengajukan gugat cerai tapi dengan sistem khulu'. Jadi khulu' itu diperbolehkan kalau memang alasannya itu alasan syar'i kayak gitu ya, alasan syar'i. Tapi kalau alasannya itu hanya misalnya karena suaminya tidak ganteng misalnya, akhirnya karena suaminya tidak ganteng misalnya itu ya, suaminya hitam misalnya, karena itulah maka sang istri tidak boleh minta cerai, minta khulu', tidak boleh. Ya. Kalau memang begitu kan sejak awal mestinya dia tidak mau awal. Kalau sudah jadi, tidak boleh dia minta cerai, minta khulu' begitu. Ya. Dan khulu' ini adalah sebagai solusi ya. Solusi yang layak dan tidak menyalahi syariat. Jadi tadi yang ditujukan tadi apa? Agar tidak jatuh, ya kedua-duanya tidak jatuh dalam kemaksiatan. Jadi misalnya di sini bagaimana khulu' itu terjadi?
Ini ya tadi disampaikan bahwa khulu' tadi adalah dengan cara sang istri membayar tebusan uang, ya, sejumlah uang. Jadi kalau misalnya tadi itu sang suami menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh istri dengan sejumlah uang tertentu 5 juta, berarti 5 juta itu harus dibayarkan. Tapi kalau misalnya tidak menentukan, ya, berarti ya berlaku mahar, jadi mengembalikan maharnya, ya mahar misil, ya, mengembalikan mahar misil. Jadi itu dalam rangka menebus dirinya, dalam rangka menebus dirinya dengan bayar uang itu. Jadi maka sang istri mengatakan gimana kepada suami, khali'ani ala mablaghin wa qadruhu kadza, misalnya. Khali'ani, lepaskan aku, ceraikan aku atas uang sejumlah 5 juta. Kemudian sang suami mengatakan, khala'tuki ala hadzal mablagh. Maka aku ceraikan kamu, aku khulu' kamu, aku lepaskan kamu atas uang yang sekian, yang 5 juta itu. Maka terjadi khulu', gitu ya, sudah terjadi khulu'. Jadi bagaimana tadi disampaikan bahwa khulu' itu penyebabnya diantara adalah sang istri tadi gimana? Khawatir dia jatuh maksiat, khawatir dia itu teledor dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri misalnya. Maka dia boleh mengajukan khulu'. Atau misalnya ini sebagai solusi terhadap suami yang telah menjatuhkan taklik talak. Ya, sebagai solusi bagi suami yang telah menjatuhkan taklik talak, tapi talaknya ini talak 3. Ya. Ini sebagai solusi bagi suami yang telah menjatuhkan talak 3 dengan cara ditaklik. Kalau misalnya sampai terjadi talak 3, ya, kalau takliknya itu misalnya terjadi, maka jatuh talak 3. Kalau sudah talak 3 berarti namanya talak ba'in kubro itu sudah ya. Talak ba'in kubro itu artinya yang sudah tidak bisa kembali lagi itu. Ya. Misalnya gimana talak 3 dengan taklik itu gimana? Misalnya dia berkata kepada istrinya, kalau kamu pergi ke rumah lelaki itu lagi, misalnya gitu ya. Kalau misalnya terjadi ini ya misalnya ya. Kalau kamu pergi ke rumah lelaki itu lagi, berarti kamu saya talak 3. Atau kalau kamu pulang ke rumah orang tua kamu tanpa izin saya misalnya, maka kamu saya talak 3. Nah, kalau misalnya apa yang dikatakan oleh suami tadi itu, sang istri kemudian benar-benar pulang ke rumah orang tuanya, berarti sudah jatuh talak 3. Kalau sudah talak 3 ya sudah selesai berarti. Sang istri tidak boleh kembali lagi kepada suaminya. Namanya talak ba'in kubra itu ya. Jadi boleh bisa kembali lagi kalau gimana? Kalau gimana? Kalau sang istri ini mantan istrinya sudah ya. Mantan istrinya ini kawin lagi. Ya. Pertama dia harus habis masa iddahnya dulu dengan suami pertama. Masa iddahnya sudah habis dulu dari suami pertama, kemudian setelah itu dinikahi oleh orang lain, ya. Nah, setelah menikah itu benar-benar
ya melakukan hubungan suami istri dengan suami kedua. Ya. Dan yang selanjutnya dia ini sudah diceraikan oleh suami kedua dan sudah habis masa iddahnya dengan suami kedua. Baru dia boleh lagi kembali kepada suami pertamanya. Itu namanya talak bain kubro. Nah, kalau sampai suami tadi itu mengatakan kata-kata talak 3 dengan taklib tadi itu, ya, kalau benar-benar begitu maka ya sudah selesai. Bagaimana sekarang solusi? Nah, ada solusinya agar itu tidak terjadi, maka solusinya adalah dengan khulu'. Ya, solusinya dengan khulu'. Ya. Agar supaya talak bain itu kubro tidak terjadi. Itu dengan khulu'. Ya. Dengan khulu'. Maka khulu' ini ada para ulama mengatakan khulu' itu termasuk talak, ada yang mengatakan itu fasakh. Ya. Jadi khulu' itu ada yang mengatakan talak, kata ulama, sebagian ulama mengatakan termasuk talak. Kalau talak berarti kalau dianggap talak berarti itu masuk talak. Kalau talak itu kan ada bilangan 1, 2 yang bisa rujuk sampai 3 itu ya. Kalau baru sekali itu berarti hanya masuk talak 1. Kalau itu dianggap talak. Kalau niatnya itu fasakh, berarti kalau fasakh berarti tidak ada bilangan. Ya, kalau fasakh berarti tidak dianggap talak berarti itu. Kalau fasakh berarti ya enggak masuk talak 1, talak 2, talak enggak ada itu kalau fasakh itu ya. Maka di sini sebagai solusi agar supaya tidak jatuh pada talak bain kubro tadi itu, ya talak 3, maka dengan cara khulu'. Khulu' tadi itu dengan cara istrinya ini ya mengatakan kepada suaminya, khali'ni ala malin qadruhu kadza. Ceraikan saya atau lepaskan saya gitu ya. Dengan uang sejumlah ini, misalnya sejumlah sekian. Itu khulu. Maka istri suami mengatakan khala'tuki ala mal qadruhu kadza. Aku ceraikan kamu dengan sejumlah uang segini misalnya. Ya. Jadi itu sebagai solusi. Tidak bisa talak 3 itu meskipun diucapkan sekali, ya. Soal 3 itu meskipun diucapkan 1 majelis, maka hitungannya 3. Tidak dihitung 1. Ini bil ijma' ini ya, tidak ada khilaf sebenarnya. Nah, yang menyalahi ijma' ini Ibnu Taimiyah. Taimiyah mengatakan bahwa talak 3 dalam 1 majelis itu dihitung 1. Ini menyalahi ijma'. Ya. Adapun yang telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa talak 3 itu meskipun diucapkan dalam 1 majelis, maka hitungannya ya 3. Gitu ya. Jadi solusinya tadi apa? Dengan khulu' tadi itu. Ya, dengan khulu'. Paham ya ini ya? Ya. Kemudian jadi kalau sudah terjadi khulu', ini berarti apa? Otomatis keduanya ini sudah tidak halal, ya. Sudah dinyatakan pisah. Kalau fasakh ya berarti ya bukan nggak ada hubungan apa-apa lagi sudah. Makanya di sini yaqul mu'allif rahimahullah wal khul'u tamam jaizun ala iwadin ma'lum tadi sudah ya. Wal khulu' dan khulu' itu jaiz, boleh. Sebagai solusi tadi itu. Khulu' itu boleh ala iwadin atas ganti. Atas ganti rugi tadi itu ya. Maklumin yang
tertentu yang diketahui. Misalnya 5 juta, 10 juta, 20 juta tadi itu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh permintaan suami. Sesuai dengan permintaan suami. Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha. Wa tamliku dan memiliki bihi dengan khulu' siapa al-mar'atu istri nafsaha terhadap dirinya. Atau al-mar'atu seorang perempuan nafsaha terhadap dirinya. Ya artinya kalau sudah terjadi khulu' maka si perempuan ini sudah hanya memiliki dirinya sendiri. Artinya sudah apa ya? Karena dia sudah menebus dirinya dari suaminya. Ya. Berarti tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan suaminya. Karena sudah terpisah. Ya. Tidak ada hubungan lagi dengan suaminya. Tidak boleh melakukan apa-apa. Tidak boleh melakukan hal-hal yang terlarang sudah ya antara laki-laki perempuan sudah itu karena itu bukan suaminya lagi ya tidak boleh tinggal serumah sudah ya apalagi melakukan yang biasa dilakukan oleh suami istri karena itu sudah bukan suami bukan istrinya lagi gitu ya. Nah wala raj'ata lahu 'alaiha ini wala raj'ata dan tidak ada rujuk lahu bagi suami 'alaiha atas al-mar'ah. Ya. Illa binikahin jadidin kecuali dengan nikah baru. Maka di sini karena ini fasakh termasuk fasakh. Kalau ini termasuk fasakh maka ini kan bukan suaminya lagi, bukan istrinya lagi. Berarti kalau ingin kembali maka harus dengan nikah lagi, nikah baru. Tidak kemudian otomatis kembali kalau nggak bisa rujuk ya, nggak bisa rujuk. Meskipun misalnya itu dianggap itu talak, meskipun itu dianggap talak satu, ya misalnya itu dianggap talak itu ya, niatnya talak, maka itu tidak bisa otomatis rujuk, kecuali kalau suaminya ini mentalak ya. Ya, jadi kalau talak itu kan dari pihak suami ya, langsung mentalak menceraikan. Kalau dari pihak suami menceraikan istrinya disebut talak. Tapi kalau perceraian ini atas permintaan istri itu namanya khulu' tadi itu disebut khulu'. Gitu ya. Nah, kalau khulu' tadi itu maka suami ini boleh minta uang tebusan, uang ganti rugi, gitu ya. Tapi kalau talak maka sang suami tidak boleh meminta apapun, ya, tidak boleh minta apapun kepada istrinya, ya, yang ditalak itu tidak boleh. Kecuali apa namanya kemarin itu yang belum dukhul tadi kemarin itu ya, kalau istrinya itu ditalak oleh suaminya sebelum dukhul, ya, sebelum melakukan hubungan suami istri, maka otomatis apa separuh maharnya yang kembali, ya maharnya itu kembali kepada suami separuhnya, gitu ya, separuhnya. Nah, ini kalau misalnya sudah dukhul ya sudah, berarti kalau sudah diceraikan pakai talak berarti ya suami tidak boleh minta apapun, minta tebusan apapun kepada istrinya. Nah, kalau khulu ini boleh, ya memang karena itu permintaan cerai dari istri maka disebut khulu, memang harus ada kompensasi itu tadi, gitu ya. Jadi ini tidak boleh rujuk, tidak ada rujuk bagi suami kepada istri kecuali dengan nikah baru. Nikah baru maksudnya apa? Dengan akad baru. Ya. Nah, akad baru itu ya harus selesai masa iddah. Ya. Selesai masa iddah.
Kemudian wa yajuzu al-khul'u fi at-tuhri wa fil haidhi. Wa yajuzu dan boleh apa al-khul'u? Khulu' fi at-tuhri dalam masa suci, wa fil haidhi dan waktu haid. Jadi khulu' itu bisa dilakukan baik itu dalam masa suci maupun dalam masa haid. Boleh. Bedanya dengan talak. Kalau talak itu kan ada perincian. Kalau talak dilakukan waktu haid dan waktu suci jama'a fihi atau dalam waktu haid, itu ada namanya talak sunni dan talak bid'i. Nah, itu nanti akan dibahas dalam bab talak. Ya. Jadi kalau khulu' itu bisa dijatuhkan baik ketika sang istri itu masih dalam keadaan suci atau masih dalam keadaan haid. Ya. Wala yalhaqu al-mukhtali'ata at-talaqu. Wala yalhaqu dan tidak mengikuti al-mukhtali'ata terhadap perempuan yang meminta khulu' apa at-talaqu, talak. Karena si perempuan itu posisinya sekarang, statusnya sekarang dia ini adalah wanita lain. Ya. Sudah setelah dikhulu itu sudah statusnya menjadi wanita lain. Makanya tadi itu ini masuk dalam kategori ba'in sughra. Ba'in sughra itu artinya tidak bisa dia rujuk. Tidak bisa dia rujuk. Kayak talak. Kalau talak, kalau masih statusnya talak satu, maka dia masih bisa rujuk. Rujuk itu artinya gimana? Kalau masih dalam masa iddah, masih bisa kembali otomatis kepada suaminya. Kalau suaminya ini merujuk. Ya, kalau kata rojak tuki ila nikah, saya rujuk kamu kepada pernikahanku, maka ya kembali sudah. Meskipun tidak ada saksinya. Jadi nggak perlu akad lagi, kecuali kalau masa iddahnya sudah habis. Adapun kalau khulu ini, maka harus diadakan akad. Jadi nggak sama dengan talak. Nggak sama dengan talak. Meskipun itu jatuhnya masuk jatuh talak misalnya. Dianggap itu termasuk talak misalnya. Gitu ya. Karena sebagaimana tadi itu, para ulama itu ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa khulu' termasuk talak, ada yang mengatakan termasuk fasakh. Tapi pendapat yang masyhur, ya, pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i yang qaul jadid, bahwa khulu' termasuk talak. Tapi dalam qaul qadim itu masuk fasakh. Ya, tergantung ini niatnya. Kalau niatnya talak, ya talak.
Kalau enggak, ya berarti ya fasakh. Tapi kalaupun itu niat talak, maka dia masuk kategori talak ini, talak bain sughra. Karena artinya dia tetap diadakan akad baru. Jadi nggak bisa rujuk otomatis begitu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa dalam khulu' ini ada beberapa rukun, ada rukunnya. Sehingga khulu' itu bisa terjadi. Itu harus memenuhi 5 hal. Harus memenuhi 5 hal. Pertama, ada pihak yang membayar iwab atau tebusan, baik itu istri atau selainnya. Jadi ada pihak yang membayar iwab. Kalau tidak ada pihak yang bayar iwab, ya kan jadi. Kedua, al-bud'u, maksudnya istri ini ya. Ada istri. Ada istri yang tidak dalam melaksanakan iddah bain. Ada istri yang tidak melaksanakan iddah bain. Kemudian yang ketiga ada iwab. Ada tebusan. Tebusan itu setiap yang sah dijadikan mahar, itu bisa jadikan iwab. Ya. Setiap yang sah dijadikan mahar, maka itu bisa jadikan iwab atau tebusan. Jadi ada yang menanggung, ada pihak yang membayar iwab, dan ada iwabnya berapa. Kemudian yang keempat ada sighah khulu', ada sighah khulu', yaitu ijab kabul, dan ijab kabul ini harus sesuai antara lafadz ijab dan kabul. Nah, seperti ini tadi, suami atau istri mengatakan khali'ni ala kadza minal mal. Ceraikan aku dengan tebusan uang sekian. Itu namanya apa? Ijab. Nah, qabulnya, misalnya suami mengatakan khala'tuki ala kadza minal mal. Aku menceraikanmu dengan tebusan uang sekian. Itu ijab qabul. Dan yang kelima ada suami. Harus ada suami. Dengan ketentuan sahnya talak yang ia jatuhkan. Harus ada suami. Kalau tidak ada suami, gimana mau menjatuhkan? Ya, ada suami. Ya, jadi khulu' ini adalah sebagai solusi. Ya, salah satu solusi kalau seseorang misalnya tadi itu seorang suami telah terlanjur mengucapkan talak 3 dengan taklid tadi itu ya. Itu solusi. Tapi kalau sudah jatuh talak 3 ya tidak ada solusi lain soalnya sudah. Ya kecuali tadi itu tidak ada solusi lain. Maka tidak bisa orang itu kalau sudah mentalak istrinya dengan talak 3 itu tidak bisa dengan istilahnya itu pakai muhallil gitu ya, pakai muhallil. Muhallil itu misalnya dari orang yang mau menikahi mantan istrinya ini, tapi dengan kesepakatan dia tidak boleh menjama istrinya, tidak bisa, tidak boleh begitu, dan tidak sah, tidak boleh begitu. Jadi
Ya, berat kalau sudah jatuh talak 3 itu berat. Makanya seorang suami itu harus betul-betul berhati-hati ketika menjatuhkan kata-kata talak. Nanti secara spesifik akan kita bahas di dalam bab talak. Artinya suami itu hati-hatilah kalau ngomong itu hati-hati. Nggak boleh seenaknya mengucapkan kata-kata, harus sabar kalau masih sayang kepada istrinya, gitu ya. Ya, jadi ya ini sudah ya. Jadi, dan ini solusi juga bagi istri tadi yang memang ada masalah dalam keluarganya yang diakibatkan oleh ya kebanyakan kayak gini ini faktornya dari suami, ya faktornya dari suami. Apa boleh istrinya ini bersabar? Ya lebih baik sabar sebenarnya. Karena jika seorang perempuan memiliki suami yang tidak sesuai dengan keinginannya, itu termasuk apa itu? Termasuk musibah, termasuk bala ya. Kalau sabar ya dapat pahala. Kalau sabar dapat pahala. Cuma ya berat memang. Dia ini, istrinya ini ahli ibadah. Suaminya gak tahu sholat, tidak pernah sholat. Ini kan berat. Gitu ya. Tapi nah, solusi kalau dia ingin melepaskan diri dengan cara khulu. Kalau dia tetap sabar, ya bagus. Ya malah tambah dapat pahala banyak pahala. Ya dia bersabar, terus bersabar sambil ngopeni suaminya ini agar dia bisa sholat, bisa ngajari ya. Nah, itu kan bagi ladang bagi dia untuk dakwah juga. Karena dakwah itu kan bukan hanya kepada orang lain. Dakwah itu juga bisa ya kepada keluarganya sendiri, itu termasuk dakwah. Ya, ketika dia punya suami yang kayak gitu itu, dia dengan sabar ngajari, ngopeni, menuntun dia kepada jalan yang benar itu kan pahala luar biasa. Ya. Kalau dia yang bersabar itu ya luar biasa. Tapi kalau memang dia sudah tidak tahan, boleh dalam syariat diperbolehkan untuk melakukan khulu. Khulu minta cerai lah ya, gugat cerai. Tapi dengan kompensasi tadi harus dengan kompensasi tadi itu. Ya, mungkin itu ya untuk sementara waktu. Ini pembahasan tentang khulu ini biar bab selanjutnya nanti bisa runtut gitu ya. Khusus bab talak, khulu sendiri bab talak, tapi meskipun masih ada kaitan sebenarnya antara khulu dan talak. Barakallahu fikum, mahlul musalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اغفر لي والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum wa al'afu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.